Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, akhirnya spoiler untuk chapter 1151 sudah rilis. Di sini Mimin sudah mendapatkan beberapa poin bocoran yang menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Aku Mengerti Sekarang. Ya, judul ini bisa menunjukkan sikap Luffy yang akhirnya mengerti tentang kekacauan yang terjadi di dunia matahari. Sebelumnya dalam beberapa chapter terakhir Luffy tidak nampak. Namun di chapter 1151 ini Luffy dimunculkan kembali dan dia pun siap untuk beraksi. Oke, beralih ke bagian cover. Melanjutkan cover story Yamato ya. Anak Kaido itu mengikuti lomba sumo. Dia pun bisa mengalahkan saudaranya Urashima. Sementara itu Kawamatsu terlihat menyaksikan pertandingan tersebut. Lanjut masuk ke cerita. Chapter 1151 dimulai dengan menunjukkan keadaan Pulau Elbaf yang semakin kacau. Para raksasa yang berubah jadi jahat terus bertambah. Sepertinya Imu memang dapat merubah para raksasa itu dengan mudah, bahkan mungkin tanpa batasan jumlah. Hingga akhirnya seluruh raksasa Elbaf akan berubah jadi jahat dan mengikuti semua perintah Imu. Jika hal itu terjadi, maka Pulau Elbaf dan para penghuninya otomatis ada di bawah pemerintah dunia. Selain para raksasa jahat yang semakin bertambah, jumlah monster mimpi pun ikut bertambah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Killingham di chapter lalu, bahwa para monster mimpi akan terus berdatangan lewat lubang mimpi yang sudah dia buat. Apalagi saat ini anak-anak sudah kembali tertidur, mereka bisa memimpikan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Selain itu, monster mimpi yang sudah tumbang juga bisa bangkit kembali. Karena menurut Killingham, monster mimpi itu tidak mengenal konsep kematian. Ya, karena mereka hanyalah makhluk dari mimpi. Selanjutnya, kita bisa melihat wajah Killingham dalam mode hybrid. Killingham menunjukkan wajah manusianya dengan gigi-gigi yang runcing. Sepertinya Killingham ini juga bukan ras manusia biasa ya, karena dia kan memiliki gigi yang runcing. Kemudian scene berpindah ke lokasi Chopper. Di sini Chopper berhasil menyelamatkan Gaban yang jatuh ke dunia bawah. Chopper melakukan penyelamatan menggunakan wujud guard point. Kemampuan itu dapat merubah Chopper menjadi bentuk bola yang lembut. Dan benar saja, Gaban yang terjatuh di guard point-nya Chopper itu jadi selamat. Tangan kiri Raja Bajak Laut itu pun masih sadarkan diri. Selanjutnya, Luffy yang berada di dunia bawah bisa merasakan keberadaan Gaban. Ya, Luffy pernah bertarung melawan Gaban. Tentu Kapten Topi Jerami itu akan dapat mengenai hawa keberadaan Gaban dengan Kenbonsoku Hakinya. Oke, lanjut beralih ke lokasi Loki. Di sini Pangeran Elbaf itu menerima panggilan dari Mosa. Tapi ini bukan pertanda baik. Pada panggilan itu Mosa malah mengatakan bahwa ini merupakan panggilan terakhirnya untuk Loki. Setelah itu Mosa mengucapkan terima kasih. Ya, sepertinya Mosa ini ada di wilayah dunia matahari yang sedang diserang oleh raksasa jahat dan juga monster mimpi. Sehingga dia memutuskan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Loki. Oke, lanjut. Setelah merasakan kehadiran Gaban, Luffy bergegas untuk menemuinya. Mereka pun akhirnya bertemu kembali. Di sini Luffy dan rekan-rekannya jadi tahu bahwa kakek tua yang ada di hadapan mereka itu adalah Chopper Gaban, sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger yang punya julukan sebagai sang pemakan gunung. Orang-orang menyebut Gaban sebagai petarung terkuat ketiga di dalam Bajak Laut Roger. Namun Gaban menolak anggapan itu. Ia bersikeras menyatakan diri bahwa sebenarnya dialah yang terkuat kedua. Ya, sepertinya di sini Relic dan Gaban juga punya kepribadian yang mirip dengan Zoro dan Sanji.
di mana mereka saling bersaing satu sama lain. Oke, lanjut kita kembali kepada Imu yang sudah mulai menunjukkan ancamannya kepada Pulau Elbaf. Pucuk pimpinan pemerintah dunia itu sekali lagi memancarkan Hosoku Haki yang sangat kuat, hingga membuat orang-orang yang ada di Elbaf jadi sangat terkejut. Hosoku Haki dari Imu itu bisa dirasakan oleh Luffy, dan akhirnya Luffy mengerti tentang hal buruk yang sedang terjadi di Pulau Elbaf. Ya, pengguna Hosoku Haki bukanlah orang sembarangan. Tentu Luffy menyadari jika ada orang kuat yang sedang mengacau di Elbaf hingga memancarkan Hosoku Haki seperti itu. Kemudian ternyata tidak hanya Luffy, Loki pun terlihat menyadari adanya ancaman super besar yang sedang mengguncang Elbaf. Dia pun menawarkan diri untuk ikut bertarung. Menurutnya, orang-orang di Elbaf saat ini akan membutuhkan kekuatannya. Ya, ucapan Loki ini semakin menguatkan dugaan Mimin bahwa di Kastil Aurus 14 tahun lalu sudah terjadi hal yang sama seperti sekarang ini, yaitu Raja Halar dan para raksasa penjaga di sana sudah dikendalikan oleh Imu dan bisa berubah menjadi raksasa jahat. Namun ketika itu Loki bisa menahan mereka semua di dalam kastil sehingga tidak sampai mengamuk keluar kastil. Akhirnya Loki terpaksa menghabisi ayahnya dan juga para raksasa penjaga agar mereka semua tidak menghancurkan Elbaf. Dan sepertinya hanya Loki dan Jaru saja yang tahu mengenai hal itu. Oke, lanjut kita masuk ke poin terakhir yang sudah muncul di sini, yaitu semua orang yang ada di dunia bawah sudah siap dan bersepakat untuk bertarung melawan Imu. Ya, ini adalah kelompok yang menjadi harapan terakhir Pulau Elbaf untuk dapat meredakan kekacauan yang terjadi. Dengan pengetahuan Gaban yang dapat menahan regenerasi para ksatria dewa dan juga pengalaman Loki dalam pertarungan 14 tahun lalu, tim ini tentu akan membuat kejutan berarti bagi Imu. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1151 ini. Jika ada informasi tambahan, mungkin akan Mimin bahas pada video full spoilernya. Iyosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!